Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin wa qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz, idza arada Allah an yuwalliya 'abdan min 'abidihi فتح عليه باب ذكره فإذا استلذ بذكره فتح عليه باب القربة ثم رفعه إلى مجالس الأنس ثم جعله على كرسي التوحيد ثم رفع عنه الحجاب ودخله دار الفردانية وكشف له حجاب الجلال والعظمة فإذا وقع بصره عن الجلال والعظمة بقي بلا هو فحينئذ يصير العبد زمنا فانيا ووقع في حفظ وبرئا من دعاوي نفسه ودام حضوره من غير تخلل الغفلة. Alhamdulillah, syukur pada sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama melaksanakan rutinan kita di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita berataan selalu diberikan Allah sehat wal afiah, diluaskan hati kita, diluaskan rezeki kita, diberikan kepada kita kekuatan iman, dan mudah-mudahan kita semua diberi Allah ikhlas dan istiqamah dalam kebaikan panjangkan Allah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Diriwayatkan daripada Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz, beliau berkata, apabila Allah menghendaki untuk menyayangi, mengasihi seorang hambanya, seorang hamba dari semua hamba-hambanya yang beriman, maka Allah membuka untuk hamba tersebut pintu keinginan untuk berzikir. Tentu ini Allah hendak memberikan rahmatnya yang lebih luas. Semuanya orang yang beriman itu berataan disayangi Allah, ada nomor disayangi Allah. Cuma karena ada nang ditambah Allah kasih sayangnya daripada sekadar kasih sayang nang umum, menjadi kasih sayang nang lebih, nang istimewa. Nah, di antara cirinya setelah beriman kepada Allah, lalu diberi Allah keinginan, katujuh, kepingin untuk rajin berzikir kepada Allah, mengusahakan hati dan fikirannya serta mulutnya atau lidahnya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza staladza bidzikri fataha alaihi babal qurbah. Apabila seseorang tadi sudah diberi Allah rasa nyaman, lezat, bila orang nyaman mengerjakan satu ibadah, maka insya Allah inya kawa rutin mengerjakan ibadah tersebut. Inya nyaman pang, ketujuh pang ya kali. Lain kayak kita awal-awal belajar, apakah kayak kekanakan kita contohnya awal-awal belajar menulis, ya ada nang marangut, ada nang kaini ya macam-macam, hanya belajar ya kali. Bahkan kayaknya tagasut dulu menulisakan ada nang menangis macam-macam ya. Biasa aja kayak tujuan nafsu kita ini kan kayak kekanakan. Bila di dalam beribadah itu berat, benar ngalih, benar, nah itu ya maklum aja lah. Mengkada dipaksa kayaknya hanya terbiasa aja. Nah lalu bila sudah hasil dilatih dipaksa, ujar para ulama, lalu kayaknya merasa tenang dulu, merasa nyaman, makin lawas inya berzikir tadi, makin berlalu hari demi hari rutinnya berzikir, karena sampai kepada inya itu menikmati rasa nyaman berzikir. Nah bila kayak itu kayaknya, maka sampailah dibukakan oleh Allah pulang pintu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah yang dekat nang apa ngarannya, ana jalisu man zakarani, aku jar Allah bersama majelis jaka makhluk itulah kayak kita nih berkumpul kayak ini. Cuma Allah maha suci daripada sifat makhluk, artinya Allah maha dekat dengan orang yang sedang ingat kepadanya. Apakah Allah pernah jauh? Jawabannya kada. Kitanya nang kada mau bergerak, kitanya nang kada menghadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sebagaimana sebagai bandingan telah kuitan lawan anak.
Kuitan lawan anak tuh anak di mana aja sebujurnya dalam segi perasaan kuitan itu anak tuh parak terus. Asal jelas pakai perasaan kuitannya baper, bawa perasaan mengkada bawa perasaan aku aur, kada ingat lagi dia anak, nah itu jawab masih tadi nang rasa ada. Malahan apa anak tuh diibaratkan orang bari jantung hati, belahan jiwa. Ya kalau lah anak nih bagi seseorang, bagi kuitan umat terutama lagi bon pian-pian nih itu sayangnya luar biasa kepada anak. Nah dalam keadaan itu ngarannya anak pian itu sebujurnya selalu dekat lawan pian karena ada di hati pian. Tapi dalam kenyataannya bahanuinya belanja, bahanuinya berjalanan. Ya kalau saat ini berjalanan tadi ngarannya anak kita nang jauh daripada kita. Itu sebagai contoh aja tuh lah. Ayo kita lawan Allah Subhanahu wa taala, bila kita kada ingat lawan Allah saat itu ngarannya kita berjauh. Bila apalagi kalau kita sedang pengarannya meninggalkan yang diwajibkan Allah berdosa nih lah, atau menggawi yang dilarang oleh Allah berdosa juga. Saat itu jauh benar kita dari Allah Subhanahu wa taala, memerlukan kepada proses taubat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu aqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariq Makkah famarra ala jabal yuqal lahu Jamdan faqala siru hadha Jamdan siru hadha Jamdan سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا رواه مسلم والترمذي ولفظه وقالوا وما المفردون قال المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا المستهترون هم المولعون بالذكر المداومون عليه لا يملون لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم. Nah, pada suatu hari ujar Sayyidina Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabat di jalan yang ada di kota Makkah juga. Lalu beliau bersama sahabat ini melewati sebuah gunung. Nama gunung tersebut Jamdan ngarannya. Lalu di saat itu Nabi bersabda, siru, ayo berjalan kita, terus kita, ini gunung Jamdan, ayo terus kita jalan. Ini gunung Jamdan, Presiden memadahkan ngaran gunung tersebut. Sabaqal mufarridun, telah unggul orang-orang yang mufarridun, orang-orang yang mengutamakan zikir. Nang menang itu jar Nabi, orang nang bujur-bujur beruntung di dunia dan akhirat adalah mufarridun, orang nang mengunggulakan, orang nang mengutamakan zikir kepada Allah. Lalu para sahabat bertanya, apa mufarridun itu ya Rasulullah? Apa yang sebut dengan mufarridun yang maksudnya tadi mengutamakan zikir? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang yang selalu berusaha berzikir mengingat Allah taala sebanyak-banyaknya. Nah, jadi ingat lawan Allah ini sudah kita baca juga tuh lah, banyak dimuntung dulu ya lah. Asal jangan di tempat nang kada terhormat, kada boleh ya lah. Contoh lah, pas kita di kamar mandi lalu wahid, alhamdulillah jabian lah, kada boleh. Kalau pengen alhamdulillah jadi tabur lagi ben kada boleh berzikir di kamar mandi astagfirullah jar belum nata 2 kali ngaranya. Jadi kayak apa aja kan usah baca alhamdulillah lah, tetap membaca juga tapi dipending dulu, ditunggu menghadang keluar kayaknya dari kamar mandi hanya baca alhamdulillah ajar kita. Niatnya membaca alhamdulillah nang wahim tadi kan sunat kelelah membaca alhamdulillah ketika bersin, tetapi ujar sebagian ulama menyebutkan apabila bersinnya itu sudah lebih dari 2 kali 3 kali sudah itu kada usah alhamdulillah lagi. Kenapa? Bila lebih dari 2 kali itu biasanya flu sudah. Kalau nang wahim nang pertama dan kedua tuh nikmat lah.
Wahin itu nikmat sebujurannya, buktinya disuruh baca alhamdulillah. Di antaranya wahin itu mengeluarkan penyakit-penyakit kita, di antaranya. Nah, makanya wajar orang tua baharilah bila anak wahin nih, alhamdulillah ya dulu, cus jazakan lagi halus nih. Lalu apa nih, ada ucapan orang tua baharilah, waras hilang penyakit. Nah, sambungannya banyak bebaras, banyak berduit. Doa juga ya kalau kan, doa juga banyak bebaras, banyak berduit. Dan yang penting kita bersyukur tadi. Nah, wahin itu nikmat dari Allah 2 kali. Bila lebih dari 2 itu stop sudah, kalau bisa mengucap alhamdulillah lagi. Jangan kena pian cus. Kayak ulun lah bila mulai wahin 11 kali belum dihitung. Jadi 2 kali nang pemulaan aja ke situ diam lagi. Dia matinya bapak kadang membaca alhamdulillah lagi. Nah, itu juga zikir-zikir yang lain tadi bila kita sedang dalam tempat yang kada terhormat seperti kamar mandi atau WC tadi, maka jangan dulu karena memuliakan nama Allah. Anu panggil kayak apa, umpama di kalung atau di cincin ada tulisan Allah, terbawa kada sengaja, mun kada sengaja boy kada apa-apa. Paham? Mun kada sengaja kada pandang masalah itu bawara. Sudah tahu umpama di bibinan ada cincin atau kakalung lah bertulisan nama Allah, umpama basing aja itu kan boleh yang haram kan lah, bila basing aja haram hukumnya. Mun kada basing aja pas sudah di dalam sadar, cepat-cepat lagi, selesaikan tugas, beres langsung aja keluar. Atau memungkinkan minta tolong, nah jasa Allah apa mah jadi sambut akang jadi kita buka lawang sedikit ya Allah, terbawa yang ada nama Allah, bahkan bukan hanya nama Allah, nama Nabi, nama malaikat pun kada boleh dibawa ke tempat-tempat seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Arti orang yang banyak berzikir, mengutamakan zikir kepada Allah, dia zikir tersebut menyebabkan kaina menghilangkan beban-beban mereka kaina di hari kiamat. Orang yang banyak berzikir, beban-beban dosa itu di hari kiamat dihilangkan Allah. Jadi mereka menghadap kepada Allah dalam keadaan badannya ringan. Nah, orang nang ramping ya Allah, nang ramping itu berjalannya nyaman, naik tangga turun tangga nyaman. Bila nang kerampingan benar, kebanyakan diet, beganal maksud ulun lah, itulah. Nah kayak itu juga untuk bayangannya, atau kita membawa barang, apakah pian datang di pasar kebanyak bawaan, tentu barat dibawa barat. Nah tetapi bila di saat pian kadang membawa barang ringan, nah kayak itu juga dosa kita telah. Bahkan kayaknya dosa itu dijadikan seperti apa ngarannya, dipikulakan di pundak kita masing-masing. Maka dengan berkat zikir, dosa-dosa tersebut dihilangkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, riwayat Imam Muslim lagi kalimat yang lain, wamal mufarridun ya Rasulullah qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Arti orang yang banyak menang mufarridun tadi, mau utama zikir ialah laki-laki nong banyak zikirnya, demikian juga perempuan. Nah jadi kadang untuk laki-laki aja telah sama aja kewajiban dalam agama Islam itu antara laki-laki bibinian podo dalam urusan ibadah. Kalau urusan mencari nafkah itu yang terlebih utama lanangane, kalau bibiniannya membantu aja di rumah ya kalau lah. Nah, itu yang lebih utama. Mun umpama diperluakan juga pian niat membantu ngarannya ya kalau lah, itu berjuang ngarannya, di rumah berjuang, di luar rumah pun umpat juga membantu berjuang, sama-sama berjuang. Cuma posisi apabila sama-sama suami istri berjuang, memperjuangkan nafkah ngarannya lah. Ya ada Jawa ini orang terbaca kadang-kadang di tulisan-tulisan orang pejuang rupiah. Bila pejuang rupiah bu pada berpahala, tapi mun berjuang nafkah nang halal gasan anak, nah itu berpahala.
pejuang rupiah aja, kalau ingat siang, kalau ingat malam memperjuangkan rupiah. Nabi pernah bersabda, ta'isa abdud dinar, celakalah penyembah dinar. Tahu apa yang dinar? Dinar itu duit emas. Artinya memang kita berusaha tadi semata-mata mencari materialistis, menyambat jauh bisa belum lah, mencari duit aja, maka kita menjadi hamba uang. Tahu lebih hamba uang? Hamba uang itu tamasam mana ini. Ya kalau lah, kami dahulu lagi halus di belakang rumah tuh ada pun hamba uang. Nah, apakah hamba uang dan hayam sudah. Itu pun kada digulai, mulai kada nyaman. Tapi baunya sadis ya Allah. Baunya melingot baunya. Nah, itu tuh kita bila kita berusaha demi rupiah, maka kita menjadi hamba uang. Artinya seakan-akan kayak menyembah duit. Uang tadi uang maksudnya adalah perkataan Abah Guru Bahari. Bila kita hidup ini hendak mencari kedudukan, disambung sidin sambil bergaya-gaya barilah, maka kita itu menjadi hamba tar. Mujur sidin hamba tar atau apa nang di pohon itu pohon sagu itu lah, bila udah ditabang kayaknya buruk itunya, nah kayak timbul orang kayak ini nah gana hambatar atau ngarannya. Nah, jadi kita disuruh di dunia ini berjuang sesuai dengan aturan Allah, berpahala itulah. Nah, apalagi kayak pian ibu-ibu ini ganal benar kesempatan pahala di rumah tangga tuh banyak benar ya. Asal tahu membuangi debu sedikit aja di rumah, niat nang bagus, berpahala. Membasuh baras makinnya menjarang andak burit panci dikumpor sambil memamai kan berpahala lah. Sambil ceramah aja, ceramah tuh maksudnya garunum geremeng bahasa Inggrisnya lah. Nah itu kan ada berpahala kan, ada ini dengan keringanan hati, niat nih bakti lawan laki, menolongi lawan laki, berpahala biar umpama lah, maaf ampun lagi pian ketajungin bunyi panas, bunyi hangat, belum meminta lagi pian datang bunyi panas sambil lihong, nah kakanda sayang lagi malah udah Tuhan nah datuk ujar non maka udah baik lagi ya Allah, datuk dikio lagi ya Allah, orang ti biar aja nangkan-nangan bahari itu hidup akan aja lagi, kakanda aja lagi biar apa buyut sudah ada bapak. Itu sama kayak lelakian bola supaya imbang nih, lagi anuman tajalipok gini nih kayak yang sakit lah yang lagi mbah udah beranak banyak, bercucu udah tajalipok mata teman-teman anak ya, itu sama tuh imbang tuh. Artinya keduanya kada bagus, enggak itu nang bagus tuh tetap pada pendirian asal. Nah akhlaknya itu, akhlak dalam berbicaranya tetap ada ya. Kalau lah maka ubah kita nih kadang-kadang nggak itu nah ubah. Nah, jadi umpama lagi pian ketujuh madu, madu nang bebenaran, ini salah kan nang. Makanya ulun awalnya banyu panas tadi dulu kawannya. Madu nang ada dalam Al-Quran lah, madu dari apa tawon itu maksudnya. Itu masih apa jadi betul nah bila pinano nambahnya. Oh ya kalau lah kesan lagi pahala itulah pahala besar. Apalagi mun madu nang merongkok, mun tahan bergaya bola supaya jangan mengantuk. Nah jadi sumber pahala itu nah. Pahala itu sebujurnya maaf benar lah, nah baca maaf habis maaf benar juga. Pahala itu bahasa kitanya simbol, paham lah biar. Nengaran pahala itu jangan dianggap seperti tumpukan harta, seperti wadah nomor isi emas segala macam. Itu bisa pang karena cuma supaya kita lebih selamat, itu sebagai simbol aja. Nengaran pahala itu Allah membalas. Dan pulang balasan Allah tadi sebagai jakaan itu tanda Allah ridho. Nah itu yang penting. Nah di nang tanda itu tadi yang kita cari di rumah, wah menibu-ibu nyaman benar ya. Memandi anak,
Ya kalau lah melibatakan baju nang di rumah-rumah aja nih pahala bahambur, tapi harus apa ngarannya niat nang benar, hati nang bagus, nang ikhlas. Ya kalau lah pun mama jernih jernih kadang-kadang kan nunggu mama lah, nah jadi nang bagus. Nah kira-kira itu dulu tuh lah. Ini sudah jam 6 lewat sedikit. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kegiatan kita ini makin menyebabkan kita diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah kita berkumpul dalam kegiatan dalam amalan yang bagus. Mudah-mudahan Allah membuangi yang kada bagus dari diri kita, dari hati kita, dari semua anggota kita, bahkan dari akhlak-akhlak kita, bahkan dari putra-putri kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita hamba yang saleh dan salihah, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, menjadi orang-orang yang berbakti kepada Rasulullah, kepada guru-guru mereka, dan kepada kita sebagai orang tuanya dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita tersebut, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan segala keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita, dan orang-orang yang kita kenal, terutama lagi guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Dan ini ada jamaah kita, siapa nama beliau, Ibu Nuriyah Siami binti Sutomo, Kota Jabilah. Mudah-mudahan sidin sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita berataan ke tujuan, dan semuanya keluarga kita yang ada penyakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sallallahu alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi Fatihah untuk putra-putri kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah surah Fatihah. Mudah-mudahan anak-anak kita berataan dijadikan orang yang salih dan salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim shiratal mustaqim. ولا الضالين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم مغفرتك وسع من ذنوبنا يا الله، ورحمتك أرجو عندنا من أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل